melihat apa yang terjadi dengan para anggota Dewan kita ini, saya ini sering sedih, Ndoro. Jangan kita ikut-ikut sedih nanti ya. Sedih bener, Ndoro. Biasa, kenapa? Ya, apakah kita ini memang benar-benar kehabisan politisi yang benar-benar konsisten berjuang memberantas korupsi? Sedih, Ndoro. Aku terus gimana? Kalau Ndoro sampai nggak sedih ya kebangetan. Begini Mas Sentilun, Ndoro Sentilan, Pak. Atau juga gini. Kita itu bisa menilai seorang politisi itu dari ekspresi. Kalau dia melihat ada berita politisi yang terkena atau terkait kasus korupsi, Tangkap tangan. OTT dia kan. Kalau dia melihat, wow, ini berarti politisi yang maco. Wow. Kalau ekspresinya lain, Misalkan ekspresi dibaca lagi. Ih, ya Allah. Apa tuh? Kenapa? itu artinya apa? Ya begitu, dia ini adalah seorang politisi yang KW. Tidak ori ya? Tidak ori. Ada lagi kalau misalnya dilihat, diam termenung selama berjam-jam. Artinya? Itu berarti nama dia yang ada di situ. Dari ekspresi ya. Kelihatan ya. Kembali soal fungsi dan kedudukan majelis kehormatan dewan tadi, katanya nggak punya gigi tadi Pak ya. Ya. Apakah memang sudah cukup efektif tuh ngontrol? Nah kalau memang sudah nggak punya gigi, bagaimana bentuk lain dari dewan kehormatan itu? Berarti satu, pengawasan internal, itu kan mekanisme internal, harus diperkuat, kewenangannya harus diperkuat. Yang kedua tadi komitmen partai. Partai juga tidak bisa lepas setelah terpilih kadernya lalu melepas. Itu urusan anggota DPR, tidak juga. Ke Amerika silakan, meminta tanda tangan Betul. silakan. Ya. Harusnya partai punya mekanisme, punya tim penegak disiplin juga. Iya. Harusnya partai, karena menjaga nama baik partai. Nah, tetapi juga di luar yang mekanisme sedang terjadi itu, jauh dari hulu ke hilir ya, ada pengaruh. Juga harus dipikirkan dari hulunya. Jadi kita bicara KPK tadi kan bicara dari ke hilirnya, ada tindakan koruptif yang dilakukan politisi, kemudian ada sikap dari KPK. Tapi di hulunya, pencegahan itu bisa dilakukan oleh anggota DPR sendiri. Kalau Presiden Jokowi punya nawacita melakukan reformasi kepartaian, mereformasikan sistem kepartaian kita dan sebagainya, itu perlu kita dukung. Jadi harus ada regulasi untuk jangka panjang, ini ya jangka panjang. Regulasi mengatur soal pendanaan partai politik. Jadi undang-undang pendanaan partai politik itu jauh lebih penting menurut saya ketimbang merevisi undang-undang KPK. Itu bagaimana mengelola, mengatur pendapatan pemasukan partai, pengelolaan dan pengeluaran partai politik secara transparan. Yang kedua, sumber pemasukan mungkin perlu dipertimbangkan untuk dibantu oleh negara misalnya, sehingga kalau ada apa-apa negara bisa memberi sanksi terhadap partai Karena itu. udah pakai duit negara, ya kan? Karena sudah pakai uang negara. Nah, itu secara sistematis dari hulunya. Kemudian ketika itu sudah diperbaiki untuk ikon jangka panjang, proses sedang terjadi tadi, mekanisme internal diperkuat, majelis kehormatan dewan, kemudian partai punya komitmen, nah seperti kita semua juga ikut mengontrol. Dan yang terpenting juga komitmen kesadaran dari anggota dewan itu juga, itu penting untuk membuat pagar-pagar tadi ya, sistem tadi. Kalau sepanjang itu tidak dilakukan, dari hulunya tidak dibereskan, di hilir kita akan melihat terus hal-hal seperti ini terulang dan terus terulang. Jadi manusianya Ndoro. Begini ya Ndoro ya. Menurut analisis saya, yang diharapkan oleh semua rakyat itu sebenarnya adalah pemimpin yang konsisten. Ya. Baik pemimpin yang jadi anggota dewan ataupun pemimpin di pemerintahan. Misalnya seperti yang terjadi sekarang ini, Ndoro. Itu ada di Sumatera, Kalimantan, Papua, bencana asap. Rakyat menderita karena bencana asap. Nah, para pemimpin kita ini ya mesti berjuang supaya bencana asap itu jangan sampai terjadi lagi. Masa kemarin terjadi, sebelumnya terjadi, kok sekarang terjadi lagi? Bagus dan berkelanjutan itu namanya. Sustainable. Ya jangan sampai terulang. Intinya ya, para pemimpin kita itu harus bersatu padu, ya kan? Jangan sampai ya tadi urusan KPK kan sebenarnya urusan kita semua, Mas. Yeah. Kok tiba-tiba lupa, pura-pura lupa bagaimana ya? Itu kan hanya untuk mengontrol kita. Daripada nangkep, kan lebih baik mencegah. Mencegah, betul. Nah, kan begitu. Jadi kepentingannya apalagi sekarang? Pemerintah Pak Jokowi ini kan sudah berjalan 1 tahun.
Jadi menurut pendapat Mas ini ya, soal tahun pemerintahan Pak Jokowi sama Pak JK ini soal koalisi-koalisian itu apa masih berlaku itu Pak? Kalau koalisi semakin kemarin semakin cair. Kalau di pilkada itu udah tumbang itu tembok KIH KMB Nggak itu ada udah nggak lagi. ya. Udah sama-sama jinak. Udah sama-sama jinak. Jadi sebenarnya praksis ketika koalisinya tidak terbentuk polarisasi, solid masing-masing, itu sebenarnya peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Sehingga komunikasi polanya sudah bisa misalnya isu A itu bisa membangun komunikasi negosiasi dukungan ke partai 1, 2, 3. Isu yang lain nanti ke partai yang lain lagi sehingga mendapat dukungan yang cukup memadai bagi pemerintah, karena presiden kan punya perangkat kekuasaan yang bisa dikomunikasikan, yang bisa dinegosiasikan. Nah, ujungnya ke sana itu. Tetapi juga selain 1 tahun pemerintahan juga 1 tahun DPR ya, konteksnya DPR. Nah, DPR ini juga kita menginginkan fungsi pengawasan soal asap dan sebagainya. Selain pemerintah punya tanggung jawab, DPR juga harus menyuarakan itu. Fungsi pengawasan itu menyerap aspirasi publik, selain fungsi penganggaran dan membuat undang-undang. Dan hasil evaluasi kita 1 tahun pemerintahan, selain kalau pemerintah itu sekitar 45% tingkat kepuasannya, ke DPR itu di fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan pengawasan itu hanya 26% tingkat kepuasannya. Bahkan menyerap aspirasi hanya 22%. Ini cermin ya, harus disampaikan agar ada perbaikan. Artinya tingkat kepuasan kepada DPR masih rendah. Mengapa masih rendah selain kinerjanya? Soal tadi persepsi publik, citranya, ada banyak kasus dan seterusnya. Jadi disiplin harus dikontrol oleh partai, soal integritas harus dikontrol oleh partai dan kita semua, dan komitmen dari para politisi juga. Nah, sepanjang itu tidak dilakukan, menurut saya nanti tidak ada perbaikan. Berarti DPR yang memperburuk citra DPR ya DPR sendiri. Tergantung pada DPR tadi. Kembali ke koalisi-koalisi tadi, ya berarti koalisi ini diperlukan. Presiden itu dalam menjalankan kekuasaannya kan perlu legitimasi dari rakyat dan juga dari DPR. Kalau dari DPR, menurut saya relatif sudah mencair sekarang. Iya, kalau udah betul. Soalnya kan korupsi itu yang melibatkan politisi. Hati-hati loh. Ya. Politisi itu dekat sama korupsi loh. Masih mau? Masih lah. Ya terus gimana? Saya itu heran loh, apa ya politisi kita itu tidak ada kapoknya tuh. Oh itu kemarin itu ada yang ketangkep tangan lagi, kader partai, wakil rakyat. Ingat loh ya Ndoro, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai korupsi akhirnya ketahuan juga. KPK itu merupakan Komisi Pemberantasan Kawan. Kawan-kawan sendiri. Itu di dalam ngobrol semua itu, kenal-kenal semua itu. Bro, gimana bro? Iya bro, lagi kena ini gitu. Pemberantasan.